Satu persatu pimpinan Hamas dan Hizbullah berguguran dalam serangan Israel. Sebelumnya, Ismail Haniyeh, Kepala Biro Politik Hamas, tewas di tangan IDF. Kemudian disusul dengan kematian Yahya Sinwar yang menggantikan posisinya. Sinwar terbunuh pada Rabu 16 Oktober 2024 di Rafah, Gaza Selatan. Nasib yang sama juga dialami pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah. Dikutip dari Tribun News, militer Zionis atau IDF gencar menargetkan pemimpin perlawanan. Kini IDF diyakini tengah menarget pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Konflik antara Israel dan Iran pun kian memanas, bahkan Teheran berulang kali mengingatkan agar IDF tak menarget situs nuklir mereka. Iran juga mengancam akan memberikan respons yang lebih besar atas serangan Zionis. Buntut adanya ancaman serangan Israel, Ali Khamenei diamankan ke tempat rahasia. Keputusan itu diambil setelah sejumlah pimpinan Hamas dan Hizbullah terbunuh di tangan IDF. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuding Hizbullah tengah mempersiapkan serangan besar ke negaranya. Netanyahu mengatakan militer Lebanon itu berencana menyerang Israel dengan berbagai macam cara. Disebutkan Netanyahu pada Rabu 23 Oktober 2024, Hizbullah disebut akan menggunakan jeep, sepeda motor, roket dan rudal dalam operasinya. Sekutu Hamas itu juga disebut-sebut akan memanfaatkan terowongan bawah tanah untuk melancarkan aksinya. Dikutip dari Tribun News, menurut Netanyahu, jika rencana Hizbullah itu gagal, maka dampaknya akan lebih besar. Di tengah ancaman serangan itu, Perdana Menteri Israel tersebut sesumbar bahwa tentaranya telah menemukan terowongan Hizbullah. Disebutkan terowongan itulah yang dipersiapkan Hizbullah untuk menyergap pasukan Zionis. Netanyahu mengatakan terowongan itu berada sekira 200 meter dari perbatasan Israel-Lebanon. Militer Israel alias IDF terekam meledakkan sebuah masjid yang ada di Lebanon Selatan. Bahkan mereka dengan bangganya merekam detik-detik penghancuran rumah ibadah tersebut. Menilik video yang beredar pada Jumat 25 Oktober 2024, rekaman itu diambil dari kejauhan. Tampak sebuah masjid hancur seketika selesai diledakkan oleh IDF. Sesaat setelah ledakan itu meluluh lantakkan masjid, tentara yang merekam adegan tersebut langsung tertawa. Bahkan sejumlah prajurit IDF terdengar bernyanyi bak merayakan penghancuran masjid tersebut. יא אלוהים, איזה מאורע. זה כעשן תכלה. תראה, תסתכל מה זה, עם ישראל חי. אמן. אשכנזי שמאלן. 7 warga Israel ditangkap lantaran dicurigai menjadi mata-mata intelijen Iran. Mereka disebut telah menyelesaikan 600 misi selama 2 tahun. Ketujuh tersangka itu dituding melakukan pelanggaran keamanan, yaitu membantu musuh selama masa perang. Dikutip dari The Times of Israel, para tersangka disebut menerima bayaran sekira $500 hingga $1.200 untuk setiap tugasnya. Total bayaran yang diterima 7 orang diduga mata-mata Iran itu
mencapai $300.000 atau lebih dari 4 miliar rupiah. Ketujuh orang yang didakwa itu diketahui berasal dari Haifa dan Utara. Di antara mereka terdapat seorang tentara yang membelot dari militer. Ada pula 2 orang yang masih di bawah umur. Kelompok mata-mata itu bertugas mencari foto dan mengumpulkan informasi mengenai situs-situs sensitif Israel, termasuk pangkalan militer dan target manusia. Rusia diduga membantu militan Houthi dalam menargetkan kapal-kapal yang berlayar di Laut Merah. Dilaporkan Rusia menggunakan data satelit untuk membantu Houthi di awal tahun ini. Data tersebut lantas diteruskan melalui anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC yang bekerja sama dengan Houthi. Dikutip dari Tribun News, data satelit itu disebut untuk membantu Houthi memperluas serangannya. Penggunaan data satelit itu diduga mulai dari bulan November 2023. Menurut intelijen barat, Kremlin dilaporkan mempertimbangkan untuk mengirim rudal anti kapal ke Houthi pada awal tahun 2024. Sebagai informasi, Laut Merah telah menjadi medan pertempuran bagi kapal-kapal yang terafiliasi Israel. Banyak kapal komersil yang menjadi target serangan Houthi Yaman. Dilaporkan sekira 80 kapal dagang yang melintasi Laut Merah telah digempur oleh Houthi. Serangan udara Israel menewaskan 3 jurnalis yang tengah beristirahat pada Jumat 25 Oktober 2024 dini hari. Diketahui para wartawan itu tengah menginap di Kompleks Hasbaya, Lebanon Selatan. 2 kameramen dan seorang teknisi tewas dalam serangan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera, tak ada peringatan apapun dari Israel terkait serangan itu. Tempat para jurnalis itu tidur menjadi sasaran langsung serangan Zionis. Serangan IDF itu membuat sejumlah bangunan runtuh dan mobil-mobil pers hangus. Sejumlah potret menampilkan mobil-mobil pers tampak tertutup debu dan peok. Dalam rekaman lainnya, tampak sebuah ruangan yang hancur dan temboknya roboh. Lebih dari 500 pasien dan staf medis terjebak di Rumah Sakit Kamal Adwan Beit Lahia. Militer Israel atau IDF diketahui mengepung fasilitas medis tersebut pada Jumat 25 Oktober 2024. Dalam penyerbuannya, IDF memerintahkan para pasien untuk pindah ke halaman utama RS. Dikutip dari Al Jazeera, serangan itu terjadi sehari setelah tank-tank Israel menggempur kompleks rumah sakit. Unit perawatan intensif mengalami kerusakan parah akibat serangan tank itu. Kebakaran yang timbul akibat serangan itu membuat proses evakuasi pasien dan staf medis terhambat. Seiring dengan pengepungan itu, puluhan warga ditahan oleh pasukan Israel.
Puluhan warga bahkan dipaksa untuk membuka pakaian mereka di tengah terik matahari. Militer Israel mengklaim telah menewaskan seorang komandan Hamas dalam serangannya Rabu 23 Oktober 2024. Pihaknya menyatakan komandan tersebut turut andil dalam serangan 7 Oktober 2023 di Israel Selatan. Tak hanya itu, IDF mengklaim komandan Hamas tersebut juga turut bekerja untuk Badan Bantuan PBB di Jalur Gaza, yakni UNRWA. Dikutip dari VOA Indonesia, ini bukanlah kali pertama IDF menuding staf UNRWA tergabung sebagai militan Hamas dan kelompok perlawanan lainnya. Sosok komandan Hamas yang dimaksud adalah Muhammad Abu Itiwi. Menurut IDF, Abu Itiwi terlibat dalam pembunuhan dan penculikan warga sipil Israel. Militer Zionis mengatakan Abu Itiwi bergabung dengan UNRWA sejak Juli 2022 silam. Seiring dengan hal itu, UNRWA mengonfirmasi bahwa Itiwi merupakan salah satu stafnya. Pasukan Israel menyerbu dan mengepung rumah sakit Kamal Adwan di Belahia, Jumat 25 Oktober 2024. Tentara Zionis bahkan memaksa para staf dan pasien meninggalkan gedung meski mereka tengah dirawat. Pasien yang terluka dan mengalami komplikasi kesehatan diseret keluar ke halaman rumah sakit. Dilaporkan lebih dari 500 pasien termasuk staf terkepung di RS tersebut. Dikutip dari Tribun News, Direktur Rumah Sakit Kamal Adwan Dr. Hussam Abu Safia mengatakan, situasi di rumah sakit sangat buruk. Tembakan yang dilesatkan pasukan Israel menyebabkan kerusakan parah pada ruang ICU dan unit gawat darurat. Pemboman juga merusak stasiun oksigen dan mengancam 150 nyawa pasien serta 14 bayi yang baru lahir. IDF juga melakukan penangkapan massal terhadap puluhan pria di dalam RS Kamal Adwan. Mereka dibawa ke suatu tempat dan dipaksa untuk menanggalkan pakaian mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.